Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bisahi wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidzakrillah wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, semua kita dan keluarga besar kita sulaiman Ibrahim, berang syafaatnya di dunia wa akhirah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kemarin tentang masih seputar pentingnya ilmu dalam beribadah. Nah, lalu mari kita lanjutkan di sini sebutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, di sini di Quran Allah Subhanahu wa taala menekankan betapa pentingnya orang yang punya ilmu. Disebutkan di sini ya. Yarfa'illahu meninggikan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya derajat di sisi Allah kepada orang-orang banyak yang berimam di antara kita semua. Jadi gini, kalau kita membaca suatu buku-buku agama, kitab-kitab agama, terkadang ada di situ kata-kata istilah derajat. Apa itu derajat? Kalau untuk mau dipermudahnya seperti ini loh ya. Derajat itu adalah sesuatu yang bisa bisa kelihatan. Derajat ini bisa kelihatan. Tapi untuk digambarkan sulit. Contoh-contoh gini. Siapa sih orang yang untuk urusan negara derajatnya nomor 1? Jawabannya pasti Pak Presiden. Karena dia derajatnya nomor 1, berarti apa? Pasti perlakuannya beda. Misalnya gini ya. Kalau seandainya di sini ada tamu, misalnya Bapak Wali Kota, ya, kan untuk ukuran wali kota kan nomor 1 derajatnya untuk Kota Magelang. Maka kalau dia mau datang ke pengajian gini, paling tidak apa? Pak RT datang, Pak RW datang, nyambutnya enggak? Oh siapkan Pak Wali Kota, seperti itu ya. Tapi kalau yang seandainya datang gubernur bagaimana kira-kira? Kan derajatnya lebih tinggi loh. Yang datang siapa? Wali Kota datang, camat dia datang. Terus di sini sudah mulai ada keamanan toh ya enggak? Polisi-polisi dan sebagainya. Kenapa? Derajatnya sudah beda kelihatan. Tapi kalau presiden yang datang bagaimana kira-kira? Hah? Hah? Heboh? Heboh? Hah? Pas pampres. Bahkan dulu waktu tempat saya belajar ngaji di Solo itu ya, presiden mau datang gini, makanan yang disajikan itu ada tim khusus pencicip makanan dulu. Memastikan makanan itu tidak berbahaya gitu loh. Jadi dicicipi dulu. Ada nasi kebuli enak. Dicicipi dulu dia supaya apa namanya? Memastikan kalau yang disajikan tidak ada bahaya. Kenapa? Karena dia derajatnya nomor 1. Nah, coba gini aja. Sekarang gini, jenengan sekarang ke Jogja naik mobil. Sekarang detik ini. Sampai Jogja berapa lama kira-kira? Ya. Nah, jenengan bisa 45 menit. Kalau jenengan naik mobilnya sama presiden. Kok bisa? Yo, lampunya hijau semua kok. Jalan kosong semua tuh ya enggak? Kenapa? Karena jenengan bersama dengan orang yang derajat yang tinggi. Itu derajat. Bisa dipahami maksudnya ya? Kalau di dunia itu bisa kelihatan. Ya, oh ini adalah derajat urusan dunia. Jadi apa? Karena dia punya derajat yang tinggi, berarti dia diperlakukan istimewa semuanya. Ya. Oh, disambut dengan tari-tarian dan sebagainya, ada spanduk yang datang. Mungkin kalau presiden datang mesti saya yakin takjilannya beda. Enggak gorengan. Enggak sate, ada namanya sate tempe. Jangan tahu nggak sate tempe? Orang bilang sate kere gitu. Nggak mungkin disajikan, mesti istimewa-istimewa. Karena derajat. Nah begitulah. Itu dunia saja kita sudah melihat. Nah sekarang, inna akramakum indallahi atqakum. Di Quran kan disebutkan, nanti orang yang paling mulia di sisi Allah adalah itu tergantung apa? Orang yang paling bertakwa. Orang bertakwa itu derajatnya tinggi. Nah, apa sih yang bisa mengangkat kita derajat kita tinggi di sisi Allah? Itu loh. Apa yang bisa mengangkat kita derajat kita? Ya, di Quran kan disebutkan. Derajat yang tinggi ini pertama diberikan oleh orang yang beriman. Orang beriman itu apa? Ya, orang beriman ini apa? Dia percaya semua rukun iman yang keenam lah ya. Nah, dia percaya
Adanya Allah, malaikat. Nah, konsekuensinya orang beriman, dia melakukan daripada apa yang dipercayainya. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Jadi konsekuensi orang yang beriman, dia melakukan apa yang dia sudah percayainya. Paham maksudnya? Itu besok derajatnya beda sama orang awam. Beda. Berarti besok di surga, perlakuannya lebih istimewa dibandingkan dengan orang yang meninggal awam. Paham maksudnya ya? Paham ya? Nah, di Quran sebutkan apa? Yarfa'illahu ladina amanu minkum. Nah, mengangkat Allah Subhanahu wa taala derajat orang-orang yang beriman di antara kalian semua. Berarti kalau meninggal dalam keadaan beriman, sama naudzubillah mendalik dalam orang awam, itu nanti kedudukannya beda. Istilahnya apa? Fasilitasnya beda. Pasti lebih nikmat. Walaupun surga semua nikmat, tapi jauh lebih nikmat. Tapi walladzina utul ilma darajat. Coba lihat. Tetapi Allah akan mengangkat orang-orang, pasti dia beriman, tapi orang beriman yang punya ilmu bukan darajat, tapi darajat. Jadi derajat lebih tinggi daripada orang beriman. Jadi kalau orang sudah beriman, dia punya ilmu, maksudnya ilmu yang mengetahui mana halal haram, mana perintah Allah, mana larangan Allah, dan dia mengamalkan ilmunya tersebut, apalagi menyampaikan, maka dia besok derajatnya jauh dibandingkan orang yang beriman tidak punya ilmu. Karena di sini pakainya utul ilma darajat, bukan darajatun. Kalau darajatun wahidatun satu. Tapi darajat berarti derajat, jadi lebih tinggi. Satuannya kita tidak paham. Tapi di sini disebutkan oleh Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat menjelaskan. Nah, lil ulama'i darajatun fauqa mu'minina mi'ata darajatin. Ma baina darajatain masyiratu khamsimi'ati am. Disebutkan ya, derajatnya para orang ahli ilmu yang beriman, maka besok kedudukan di surganya itu yang dimaksud dengan yang tadi darajat, itu ternyata derajatnya 700 derajat lebih tinggi daripada orang yang beriman tanpa ilmu. Maksudnya yang biasa-biasa gitu ya. Dia ibadah tapi ilmunya kurang. Dia tidak karena dia memang apa namanya cuma ibadah ngikutin aja gitu. Tapi dia beriman. Dia di surga, tapi kalau ada orang yang sudah beriman, dia punya ilmu, tahu. Begini loh, orang kalau punya ilmu tahu gimana? Kalau sholat begitu ditakbir, dia tahu, artinya sudah terlintas, ini sunnah, ini fardu, ini ruku, mesti apa namanya, tumakninah. Itu udah berbicara sendiri otomatis. Mau masuk masjid, oh saya tahu, masuk masjid tadi, oh niat iktikaf, kayak gitu loh. Ya, ini orang berilmu ini setiap dia melakukan ibadah, lalu di kepalanya kayak ada apa namanya? Ini ilmunya gini, ini ilmunya gini. Mau masuk masjid ilmunya sudah langsung masuk kaki kanan, doanya ini, nanti keluar langsung kaki kiri. Jadi nggak sembarangan. Paham maksudnya ya? Mau makan buka puasa caranya bagaimana? Ini semuanya ada semua setting ini. Nah, masih kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, orang yang beriman yang berilmu tadi besok derajatnya 700 derajat lebih tinggi daripada orang yang beriman saja. Nah, dijelaskan mabaina kullu darajatain masiratu khamsimi'ati mamid. Padahal satu derajat dengan derajat yang lainnya itu hanya bisa dicapai perjalanan 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun ini bisa arti sesungguhnya atau kias. Kiasnya itu apa? Sangat jauh. Jadi fasilitasnya nanti akan sangat jauh. Lalu bagaimana dengan kita? Sekarang mari kita niatkan untuk belajar sampai matinya, meninggal kita. Jadi kejarlah ilmu. Kenapa? Karena ini nanti yang membedakan fasilitasnya di surga, kenikmatannya jauh. Walaupun surga yang paling sederhana tuh itu nggak bisa dibayangkan dengan kelipatan panca indera. Nah sekarang bayangkan bagaimana kalau dia 700 derajat kayak apa? Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi apa yang bisa salah satu menyebabkan orang tersebut fasilitasnya beda? Ilmu. Karena dengan ilmu dia bisa memberitahu orang, memberi petunjuk. Lah kenapa? Karena tugas Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW itu apa? Didik. Ya, innamal bu'istu mu'allim. Sesungguhnya aku ditutus sebagai pengajar. Kanjeng Nabi mengatakan saya diutus sebagai pengajar. Ya, semua ilmu yang kita dapat guru.
Guru kita dari guru kita. Guru kita dari guru kita. Terus sampainya akhirnya siapa? Nah, Besar Muhammad. Aku diutus sebagai pengajar. Nah, sehingga Habib Ali bin Muhammad bin Husin Absi mengatakan, ya, beliau bukan orang sembarangan. Beliau mengatakan dalam satu kesempatan, ya, jalan menuju Allah ini banyak sekali. Kalau orang-orang bukan Islam, jalan menuju Roma, ya, banyak. Seperti gini aja lah. Kita mau ke Semarang, bisa lewat Salatiga, bisa lewat Secang, ya, bisa lewat apa namanya Temanggung, iso. Mau lewat Jakarta ya bisa, mau lewat Purworejo iso, tapi kan jauh. Nah, jalan menuju Allah yang paling cepat, yaitu apa? Mengikuti tugas Nabi besar Muhammad SAW. Yaitu apa? Ngajar, dakwah. Orang yang baca Quran banyak. Orang bisa baca Quran karena ada yang ngajar. Sehingga dia bisa baca Quran karena ada yang ngajar. Begitu dia baca Quran, yang ngajar dapat pahala. Orang bisa sholat kan ada yang didik. Kalau nggak belajar pasti salah sholatnya. Berarti begitu dia sholat, yang didik ini dapat pahala. Ya, orang tahu halal haram karena ada yang ngajarin. Begitu dia mencegah dari perbuatan mungkar haram, ada yang ngajarin. Berarti yang ngajarin dapat pahala. Nah itu dulu. Berarti apa? Berarti kita ini kalau mau cepat sampai ke sisi Allah dengan derajat yang tinggi, pastikan kita jadi pengajar. Maka kita mengatakan, waduh, saya nggak bisa ceramah. Saya kalau di podium wis derdek akhirnya. Bukan itu maksudnya. Yang namanya kita ngajar itu apa? Yaitu yang paling utama pertama, ku anfusakum wa alikumun nara. Jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari sisa api neraka. Maksudnya bagaimana? Kita ini sebenarnya begitu kita nikah, kita sudah punya murid. Siapa murid kita? Ini murid pertama kita didik. Ini murid kita di depan mata. Bahkan seorang kalau istrinya didiamin aja, dia ngajar sini sih, istrinya bermalam maksiat, kuno. Lalu kalau kita punya anak, santri kita tambah. Siapa? Anak. Nah ini depan kita ini. Ini pahala terbuka ini. Yang bisa mengantarkan kita ke derajat tinggi, yaitu apa? Didik istri dan anak. Paling utama. Paling utama. Nah, nanti kalau dia sudah punya beres, keluarganya beres, punya ilmu lagi, boleh sekitar keluarganya, kerabatnya, lingkungan, dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Paham ya? Dan dengan mendidik istri dan anak, maka kita ini mendapatkan keutamaan yang tinggi insya Allah. Ya, betul. Inna asadan nasi manjahla ahla. Sesungguhnya Kanjeng Nabi mengatakan asad dan nasi paling berat siksanya manjahala ahla. Siapa? Kalau naudzubillah mendalik semua naudzubillah mendalik. Orang yang besok paling berat siksanya yaitu apa? Kalau membiarkan anggota keluarganya bodoh. Bodoh maksudnya apa? Tidak dididik. Istrinya buka aurat, biarin. Anaknya nggak sholat, biarin. Anaknya meninggalkan syariat, asa bodoh. Nggak dikasih tahu. Ini haram, ini haram, ini haram. Dari itu besok sisanya paling berat. Itu dia. Karena apa? Wajib. Karena wajib untuk dididik. Nah, dengan menjalankan kewajiban, kita akan mendapatkan keutamaan yang besar saja. Ya, seperti itulah. Seperti itu ya. Paham ya? Seperti itu. Lalu berikutnya. Ini dari sisi pendidik. Ya. Coba lihat. Kalau orang sudah punya berilmu, rokatun min alimin, khairun min alfi rokatin min jahilin. Satu rokaat yang dilakukan oleh orang yang berilmu, ngerti ilmu sholat, maka pahalanya 1000 rokaat lebih banyak daripada orang jahil yang sholat. Jadi gini, kita sudah belajar ilmu sholatnya, kita tahu rukunnya, sunnahnya. Dia melakukan 1 rokaat, terus di sebelahnya ada orang jahil. Sholat ya cuma sholat-sholatan, nggak ngerti ilmunya. Pokoknya sholat ya kayak gini, kayak gini. Maka pahalanya di sisi Allah, 1 rokaat buat orang yang alim, 1000 rokaat lebih bagus pahalanya daripada orang yang nggak punya ilmu. Jadi kalau orang sudah punya ilmu tuh seperti itu. Seperti itu kedudukannya, ya. Jadi berusahalah kita paham untuk hal seperti itu. Nah sebenarnya di Pondok Al-Mahdi ini saya kan ada buka program 1 minggu pesantren kilat khusus belajar sholat. Tapi saya kurangi sekarang waktunya cuma 1 hari saja, insya Allah bisa selesai.
Ternyata saya itu nawarkan orang belajar sholat ini susahnya minta ampun. Susahnya. Saya WA dan sebagainya, responnya sangat kurang. Lalu kadang-kadang ada, saya dulu pernah dapat jawaban yang saya tawarin, saya tahu. Karena dari pengalaman saya, kalau saya lihat orang sholat, waduh, bubar sudah. Banyak yang nggak terpenuhi. Ada satu orang yang saya tahu, Bu, ayo Bu ikut sholat, atau Pak saya ikut sholat. Jawaban, nah, ya kalau saya nanti nggak ada acara. Jawabannya. Berarti apa? Acaranya dia kalah sama sholat. Sholat dikalahkan. Kalau saya nggak ada acara, saya mau ikut ya. Kalau nggak ada acara. Berarti belum ada acara, tapi kalau ada acara. Lain kalau bilang, oh Pak saya ada acara lain. Jadi disepelekan. Wah, Masya Allah. Ya inilah orang akhir zaman yang seperti ini. Ya. Lalu berikutnya. Kalau orang itu berilmu, coba lihat. Annahu yuzanu midadul ulama'i ay al hibru alladhi yaktubuna bihi fayarja'hu ala dami syuhada. Coba lihat. Sesungguhnya tinta yang dipakai oleh pelajar untuk nulis ilmu, tinta. Ya, zaman dulu kan pakai tinta ya. Kalau sekarang bolpen. Nah ini loh si bolpen emasnya ini. Ya, kalau sekarang lebih canggih lagi pakai komputer. Nggak tahu satuannya bagaimana ya. Antara ngitiknya. Pokoknya ada sesuatu yang dicatat untuk ilmu. Tinta yang dipakai oleh pelajar untuk menyatat ilmu, maka besok tinta tersebut akan ditimbang. Maka pahalanya lebih berat daripada darahnya orang syuhada, syahid. Orang syahidnya kebunuh ini, keluar darah. Maka tintanya lebih berat pahalanya. Lihat, seperti itu. Kayak apa orang mulianya nuntut ilmu itu. Ya, Masya Allah ya. Ya, ya. Ana awalaman yasfa'u al-mursalun. Summa uh, nabiyun. Summa ulama'u. Summa syuhada. Besok ada 4 golongan orang yang diberikan izin oleh Allah untuk menolong. Syafaat. Apa tuh bentuk syafaat? Bentuk syafaat ini macam-macam. Ya, ada orang yang sudah masuk neraka, katakan 1000 tahun. Dikasih syafaat dikurangi 500 tahun. Terus ada orang yang tadi misalnya sudah masuk neraka, dikasih syafaat keluar dari neraka. Ada lagi orang yang sudah masuk surga, tingkatannya dikasih syafaat, surganya jauh lebih tinggi. Itu bentuk syafaat namanya. Ada orang yang memberi syafaat, amalnya tadi tidak diterima, menjadi diterima. Ada orang memberi syafaat, timbangannya rendah, timbangannya ringan, menjadi berat. Itu bentuk syafaat, namanya pertolongan. Ada 4 golongan orang yang bisa memberi syafaat. Siapa? Yaitu pertama para rasul. Rasul belum tentu nabi, Nabi belum tentu rasul, rasul pasti nabi. Lalu kedua, yaitu apa? Para nabi. Ketiga, yaitu para ulama. Keempat, syuhada. Coba lihat. Ternyata ulama ini urutannya nomor 3. Maksudnya gini loh. Kalau dalam riwayat diterangkan, syuhada ini adalah orang yang keluar dengan harta bendanya, nyawanya, untuk niatnya untuk menjaga kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia mati terbunuh, tidak kembali. Itu syuhada. Itu syuhada. Ingat ya, perangnya zaman Nabi besar Muhammad SAW dulu, itu bukan sekarang pakai tombol. Dep-depan. Jadi pedang sama pedang dep-depan. Kayak film-film dulu kita pernah lihat. Itu kalau mentalnya nggak kuat, kencing di sana. Hah? Lari. Ya antara mati atau antara bunuh atau dibunuh sudah. Dep-depan sudah. Tombak sama tombak sampai sini. Udah kurangnya kacau sudah kayak gitu. Itu kalau udah kayak kita jangankan gitu. Kalau kita ada orang berantem pakai golok kayak kita gemeter tuh ya enggak? Ya teman. Kalau sekarang kan juga kayak main apa sih namanya itu? PlayStation itu. Seperti itu. Itu depan. Nah, orang ini yang dikatakan syuhada tersebut, dia keluar bawa pedangnya, bawa senjatanya, bawa hartanya, istrinya, anaknya ditinggal semua. Dia mati terbunuh, tidak pulang, itu syuhada. Itu besok bisa memberi syafaat, tapi diizinkan cuma ngasih 70 orang. 70 orang. Tentunya kalau 70 orang milih siapa ya? Pasti bapak, ibunya, istrinya, anaknya semua sudah. Ya, 70. Tapi ulama di atas syuhada.
Berarti apa? Jumlah yang bisa diberikan syafaat oleh ulama lebih banyak daripada jumlahnya wallahu alam tidak disebutkan. Nah, di atasnya ulama baru nabi, di atasnya nabi rasul. Lalu paling banyak rasul yang bisa memberi syafaat. Nah, setelah rasul baru nabi, lalu baru ulama, baru syuhada. Nah, yang maksud saya serangan ini, syuhada ini yang seperti itu pengorbanannya loh. Depan, istri ditinggalin, anak ditinggal, istri jadi janda, anaknya jadi yatim. Mentalnya kalau nggak kuat seperti apa? Itu dikasih 70 izin. Tapi ulama kok bisa di atasnya? Kenapa sekarang? Kenapa ulama kok bisa di atasnya syuhada seperti itu? Kenapa? Kenapa, Vin? Ya, enggak. Hah? Karena yang ngajarin ini siapa? Ya ulama. Ini loh, kalau kamu syuhada, alanya gini-gini ini, kasih semangat, gini-gini, syaratnya kasih tahu. Maka dia semangat. Jadi lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena seseorang ibadah semuanya adalah sumbernya ilmu. Dan yang mendidik ilmu adalah orang yang punya ilmu. Ulama kan alim. Alim ini kan mengetahui. Ulama kan jamak. Jadi banyak orang yang banyak mengetahui. Tapi ingat ya, ulama sini semuanya maksudnya ulama akhirat. Ya, karena gini, eh, kalau kita bicara yang baik-baik pasti ulama akhirat. Karena gini loh ya, apa namanya, di dunia ini pastikan semua seimbang. Ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka, ada tua, ada muda, ada sehat, ada sakit, ada sedih, ada gembira, kan semua jodoh. Ada laki, ada perempuan. Nah, ulama juga ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Yang kita bicarakan ini maksudnya ulama akhirat semua, bukan ulama dunia. Ya, ulama ya kita nggak cerita ulama dunia lah, ya. Uh, ulama dunia berat ya, ya wani piro wis paham jenengan ya, wis paham jenengan ya, seperti itu. Coba lihat, Kanjeng Nabi kan tugasnya dakwah. Kanjeng Nabi kan tugasnya dakwah toh. Ini minta maaf ya, idealnya seperti Kanjeng Nabi, idealnya. Kanjeng Nabi waktu mulai dakwah, istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, kayanya kayak apa? Sepertiga harta penduduk Mekah itu milik dia. Kalau peribahasa sekarang ini apa ya? Apa Crazy Rich? Paling kaya sudah semua. Paling kaya sudah. Begitu dia meninggal dunia, Siti Khadijah. Apa yang terjadi? Hartanya Siti Khadijah ini habis buat biaya dakwah semua. Bahkan waktu meninggal dunia, kain kafan Siti Khadijah ini ada tambelan. Entek hartanya. Berarti kalau Kanjeng Nabi dakwah, ke sana ke sini, itu pertanyaannya satu. Kalau bahasa Jawanya lo ya, Kanjeng Nabi dakwah ini apa? Entek piro. Habis berapa? Sayyidina Utsman bin Affan, semuanya sumbangan semuanya, sekian unta, sekian orang. Kalau habis dakwah itu entek apa? Habis berjuang entek piro. Habis berapa? Ini minta maaf lo ya. Kalau seandainya habis orang dakwah intuk piro, jauh. Beda nggak? Intuk piro sama entek piro beda nggak? Ya, cuma beda kata depannya aja, tapi jauh. Ya, idealnya mubalik ikutin Kanjeng Nabi. Jadi dakwah tersebut entek piro. Ya, sehingga guru saya selalu mesen, "Mas, ente kan dakwah, sugul kerja." Kerja. Bukan berarti kalau kita dakwah dikasih bisyarah bukan berarti nggak boleh. Boleh silakan terima, asal nggak boleh minta. Nggak boleh minta. Nah, kalau dikasihkan sifatnya dia, tapi minta nggak boleh. Nah, seperti itulah. Tapi memang berat. Ya, karena Kanjeng Nabi-nya adalah contoh yang paling ideal. Jadi kalau ibadah ini menguatkan. Ada satu orang alim ulama di Karim Hadramaut. Almarhum Abi Abdurrahman Abdurrahman Abi Umar, kakaknya Abi Umar, Abdurrahman apa? Abdurrahman Abdul Rahman Masyur bin Hafiz. Beliau ini waktu dakwah, kan di sana kan banyak pedesaan yang belum ada listrik.
Kalau dakwah apa? Di kendaraannya itu disiapin sound system, dibawa dari rumahnya. Kalau mau masuk ke desa langsung sound system dipasang, dia dakwah selesai sound system. Langsung nyiapin sendiri. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi kalau dakwah, itu kalau ke petani-petani bawa santri-santrinya. Petani yang lagi macul, suruh naik semua. Lah pekerjaan saya bagaimana, Bib? Biar santri saya gantiin pekerjaan kamu untuk macul dan sebagainya. Jadi dia tidak merasa apa? Tidak merasa rugi waktu. Lalu petaninya naik, diceramain, ngajar, setelah selesai, dia kerja lagi, santrinya selesai. Jadi santrinya ini suruh ganti petani. Itu metode dakwahnya seperti itu. Jadi kalau kita apa tuh namanya? Kalau kita bilang apa dakwah apa namanya ya, nunggu nunggu undangan, jemputnya pakai opo, kelas 1 bisnis, jauh sudah sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh dakwah jemput bola, jemput bola. Lah Kanjeng Nabi kalau dakwah apa? Nunggu undangan apa jemput bola? Ke Taif. Datang. Disambut bukan dengan sholawat badar. Disambut dengan apa? Batu. Maka guru saya mengatakan, Mas, kalau saya lagi ngisi ngaji di panggung, datang di sholawat badar, mau nangis saya. Selalu ngomong gitu. Saya ini apa? Saya tidak bisa apa-apa, kata guru saya. Saya ini nggak bisa apa. Padahal guru saya alim, ahli kitab. Kitab jalan. Ditanya apa, jawab referensi kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ini tahu nih. Tahu ini. Beliau mengatakan, saya ini kalau sudah mau naik panggung di sholat badar, saya ini sebenarnya nggak enak bilang apa namanya, saya ini nggak pantas kata dia. Kenapa? Saya ingat Rasulullah SAW. Waktu dakwah ini bukan disambut sholat badar, disambit batu. Sedangkan siapa Rasulullah SAW? Di atas segala-galanya. Lah saya ini apa? Kata dia. Saya tidak bisa apa-apa. Kok disambut sholat badar? Dulu malah saya tidak ngomong ya. Ada pejabat datang bukan Islam, datang disambut sholat badar. Tapi ya, bang beras, apa enggak nista? Sholawat badar, berat sudah. Ini dia. Jadi kalau orang-orang sudah punya mental seperti guru saya ini, waduh, stop sudah. Nggak bisa dibahas. Ini dia. Ya. Jadi harus dikembalikan lagi. Istilahnya apa ya? Torikohnya ini harus dikembalikan lagi. Dakwah itu adalah, mengajar itu adalah tugas utama Rasulullah SAW dan Kanjeng Nabi ini dalam mengajar itu mengorbankan segala-galanya. Hartanya, nyawanya, keluarganya, semuanya dipasrahkan. Cuma demi mengharap apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi harusnya semua. Ya. Paham ya? Bin, ini tadi ada yang namanya Mas Agung. Tadi nyari saya. Mas Agung, ada yang nama Mas Agung di luar? Mas Agung, bukan. Tadi ada bukan Mas Agung. Mas Ivan tadi nggak? Ada Mas Agung? Ya, masuk salam. Mas Agung ngikut ngaji dulu, nanti buka puasa bersama. Duduk aja, duduk. Nah, duduk situ. Nah, duduk aja situ. Nanti habis ini habis takjilan sholat maghrib ya. Nah, ya seperti itulah kira-kira. Jadi paham ya? Jadi jauh sekali bedanya. Jauh sekali. Ya, tapi biar bagaimanapun kita dituntut untuk mengikut siapa? Rasulullah SAW. Karena itu adalah contoh yang sempurna. Ya, contoh yang sempurna. Tidak bisa ditawar lagi sudah. Ya kalau kita belum bisa, ya berusaha untuk bisa. Walaupun tidak mungkin bisa sulit. Ya, seperti itu kira-kira ya. Karena beliau adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik ya, yang telah diberikan Allah kepada kita ya. Seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya nah, qala salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Nah, dulu saya pernah diterangin oleh guru saya, kenapa kok yang disebut negara Cina bukan Amerika, bukan Soviet? Kenapa? Kenapa? Kok yang disebut Cina? Kok bukan thalabul ilmi faridatan ala fi Jawa, bukan. Fi mana lagi mana? Waktu enggak. Karena waktu dulu, waktu Rasulullah SAW mengatakan ini, negara yang paling jauh diketahui dari kota Arab itu Cina. Berarti apa?
Walaupun kalau dari sekarang ukuran ukuran kilometer Amerika lebih jauh, ya nggak? Tapi waktu dengan ilmu pengetahuan itu, negara yang paling dahulu adalah Cina. Berarti apa? Kalau waktu saat itu 1400, 1500 tahun yang lalu, untuk ke Cina ini jauh sekali. Itu diperintah kalau ada ilmu nyari. Berarti kan susah sekali. Kendaraan tidak ada, paling onta. Seandainya dari Mekah ke Cina, berapa bulan naik onta kira-kira? Risikonya, biayanya, besar, makan minumnya dan sebagainya. Tetapi kalau ada ilmu, disuruh ke sana. Berarti di sini dikatakan, ya coba ya. Qala Sayyidina Al-Qutb, Habib Abdullah bin Haddad radhiyallahu as-sin disebut ilmun ba'idun min ab'ada al-mawadi'i qalilun minan nas. Man yasilu ilaihi liyuq dihi fa iza wajaba ala muslimin ay yatluba ilma wa in kana fi hadzal mahalli al-ba'ida fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama'i wala yalhaquhu fi talabil kasirin mu'natin wala yasfa'u kasiratun. Di sini disebutkan di keterangan yang tadi, Cina itu adalah negara yang paling jauh diketahui. Itu saja diwajibkan. Lalu bagaimana kalau yang jauh saja diwajibkan dengan mengorbankan harta, nyawa, semuanya. Bagaimana kalau seandainya menuntut ilmu ada di depan mata kita? Yang tidak ada kesulitan, tidak ada pengorbanan. Berarti apa? Jauh lebih maksudnya itu. Jadi dibandingkan. Wong jauh aja wajib, apalagi di depan mata. Apalagi di depan. Berarti kalau di depan mata jauh lebih wajib tanpa kesulitan. Apalagi di Jawa, di mana-mana pondok, di mana-mana majelis taklim, jadwal jelas. Kita tidak mau. Nah, berarti apa? Berarti ya, berarti apa? Coba lihat. Ada rukhsah, ada keringanan. Terkadang ini pengalaman saya ya. Kalau kita ngaji, Pak Mahdi dulu saya nggak tahu gini. Lalu kesalahan saya dosa enggak? Jawabannya dua. Bisa dia tidak dosa, bisa dia dosa. Orang yang melakukan ibadah tidak berdosa karena salah. Itu ada beberapa golongan. Golongan pertama dia mualaf. Mualaf ini baru masuk Islam, dia suruh sholat pasti nggak ngerti Fatihah. Maka dia nggak bisa Fatihah, sholatnya sah. Wudunya salah tetap sah. Tapi mualaf tersebut wajib untuk belajar supaya dia bisa melepaskan status mualafnya. Tapi kalau mualaf malas, itu dosa. Nggak mau belajar, nggak ada niat, malas, dosa. Nah, lalu kedua, ada orang yang bukan mualaf, tapi lahir di mana daerah tidak ada dakwah Islamiyah masuk. Maksudnya apa? Internet nggak masuk, dia nggak tahu bagaimana ilmu, tidak ada pondok, tidak ada kiai dan sebagainya. Kira-kira di Indonesia di mana itu daerah itu kira-kira? Hah? Yang tidak tembus internet, dia bisa. Ya. Hah? Ya, mungkin di dalam benar-benar hutan-hutan itu dia lahir. Hah? Iya, belum kuburan mana wae. Bentar lagi, 10 menit lagi ajarnya ya. Udah ngagok, udah halusinasi. Pikirannya gorengan. Ya. Ya mungkin di tengah hutan, ya dia masih kotekan, ya dia Islam. Ya, gitu. Tetapi ada orang yang ibadahnya salah menurut syariat, tapi dia dianggap ngerti. Dia tidak diampuni. Siapa? Yaitu orang yang tinggal di mana tidak ada kesulitan sekali untuk belajar. Tapi begitu ada pengajian, dia tidak datang karena malas. Berarti selama yang dibahas pengajian ini syarat sah sholat, dia dianggap tahu. Begitu dia salah karena memang dia tidak tahu, maka dia dianggap tahu. Maka ya Allah kan saya nggak tahu. Ya ada kamu nggak belajar, kamu berarti dianggap tahu. Sehingga kan menuntut ilmu kan fardhatun wajib. Nah, yang punya ilmu wajib untuk ngajar, yang nggak punya ilmu wajib belajar. Jadi kalau ada orang mengatakan saya kan nggak tahu, di tempat kamu ada pondok nggak? Ada. Mau belajar nggak? Nggak, nanggung. Itu. Tetapi yang sudah-sudah. Yang ke depan kita ambil roksonya. Roksonya apa? Gini, belajar ini kan bukan makan ini instan. Belajar ini kan butuh waktu lama. Setelah kita taubatan nasuha, maka kita berusaha belajar dengan intensif. Maka misalnya syarat sah sholat ini ada 8. Kita ini baru belajar, baru tahu 2. Nanti 3 kita tidak tahu. Nanti insya Allah dapat pengampunan dari Allah. Kenapa? Kita dalam proses belajar. Yang tidak boleh, kita tidak ada niat untuk belajar. Aku istuwa, ada. Tetap wajib. Karena utul ilma minal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu itu mulai dari apa? Sampai yang lah. Jadi tidak ada. Tidak ada roksa. Seperti itu.
Ya. Nanti besok kita lanjutkan, yaitu apa? Ingetin ya materinya, tingkat belajar itu ada kun aliman, au muta'aliman, au muhibban, atau khamisan, ada 4, ingetin ini. Ya, ingetin yang ini ya. Besok materinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siap-siap. Silakan silakan. Mas Agung Mas Agung.